Film dokumenter potret kehidupan masyarakat di Kepulauan Sunda Kecil 1926 merupakan sebuah karya visual etnografis yang diproduksi pada masa kolonial Hindia Belanda. Dibuat oleh Misi Katolik Belanda dan kini menjadi bagian dari koleksi Eye Film Museum di Amsterdam, film ini merekam kehidupan masyarakat di wilayah timur Nusantara, khususnya di Bali, Flores, dan Timor, melalui lensa Misi Katolik. Dalam durasi panjangnya, dokumenter ini menampilkan potret keseharian masyarakat lokal, aktivitas budaya, serta kiprah para misionaris dalam bidang pendidikan dan pelayanan medis. Melalui pendekatan etnologi, film ini bukan sekadar arsip visual, melainkan juga menjadi salah satu contoh awal dokumentasi etnografi di Indonesia. Ia menyajikan dinamika interaksi antara tradisi lokal dan pengaruh luar, baik kolonial maupun keagamaan, yang turut membentuk realitas sosial kala itu. Sutradara film ini adalah Simon Buys, Johannes van Cleef, dan Pater H. Limbrok. Tiga nama yang menggambarkan keterlibatan langsung Misi Katolik dalam proyek dokumentasi ini. Pada masa itu, wilayah yang kini dikenal sebagai Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT, berada dalam satu kesatuan administratif bernama Provinsi Sunda Kecil. Provinsi ini mencakup gugusan pulau besar dan kecil di bagian timur Indonesia, termasuk Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, serta pulau-pulau lain seperti Rote, Sawu, dan Alor. Dalam perkembangan sejarah, wilayah ini kemudian dimekarkan menjadi 3 provinsi yang mandiri, memungkinkan pertumbuhan berdasarkan potensi lokal masing-masing. Kekayaan etnis, budaya, dan bahasa di wilayah bekas Provinsi Sunda Kecil menjadikannya salah satu mosaik penting dalam identitas kebangsaan Indonesia. Kendati film ini merefleksikan sudut pandang kolonial dan nilai-nilai Eropa yang kini banyak dipertanyakan, ia tetap menjadi dokumen sejarah yang berharga, sebuah cermin tentang bagaimana dunia Barat melihat dan membingkai dunia Timur di awal abad ke-20. Kita mulai dari Bali. Pulau Para Dewa, kamera menyorot tangan-tangan yang terampil memahat kayu, memuja keindahan dan ketenangan pura. Musik gamelan mengiringi tarian sakral, menampilkan keharmonisan antara tubuh dan jiwa. Bagi pembuat film, Bali adalah eksotika yang nyaris mitologis. Namun bagi masyarakatnya, ini adalah kehidupan sehari-hari yang syarat makna spiritual. Kemudian 2 pria Eropa, kemungkinan besar misionaris, menempuh perjalanan panjang melintasi perbukitan, menembus hutan dan pedalaman Nusa Tenggara. Kamera mengikuti mereka dari belakang, seakan mengajak penonton menjelajah wilayah yang masih dianggap perawan oleh lensa kolonial. Di Flores dan Timor, kehidupan tampil dalam detail-detail kecil. Pria bercukur di bawah pohon, ibu-ibu merawat rambut anaknya, dan anak-anak tertawa riang dalam permainan yang sederhana. Dunia yang tampak damai, namun juga menjadi ladang baru bagi misi dan kekuasaan. Aktivitas keseharian diperlihatkan secara sistematis. Memetik kapas, memintal benang, menenun kain. Kamera kemudian membawa kita naik ke pegunungan, bertemu para petani, melihat lahan dibagi dan digarap. Beberapa bulan berlalu dalam satu potongan gambar. Jagung tumbuh, dipanen, dijemur, dikupas, dan digiling. Di tepi laut Lamelarap, kamera mencatat ritus kuno, pembuatan perahu, pemahatan dayung, dan pemasangan layar baru. Setelah semuanya siap, pesta inisiasi pun dimulai. 3 hari penuh tarian dan doa sebelum perburuan paus besar-besaran dilangsungkan. Tubuh paus yang ditangkap ditarik ke darat, dibelah dan dibagi, simbol dari ketangguhan dan spiritualitas laut. Tradisi lokal lain turut terekam, perjodohan anak perempuan dari keluarga miskin dan kaya, proses pemakaman dengan ratapan para perempuan, dan pesta desa di Rakalaba, di mana musik dan tarian bersatu dalam semangat kolektif. Bahkan penyembelihan kerbau dan distribusi daging ke pasar menjadi bagian dari siklus hidup yang menyatu dengan alam dan komunitas. Namun di 20 menit terakhir, fokus film berubah total. Kamera kini menyorot kerja para misionaris. Mereka mendirikan sekolah rakyat dan sekolah kerajinan tangan. Mereka mengobati yang sakit, memberikan vaksin, dan merawat yang lemah. Para suster misi bergerak tenang dan telaten di antara rumah-rumah sederhana. Sebuah puncak klimaks ditampilkan dalam adegan pembaptisan massal. Ratusan warga lokal menerima air suci dalam sebuah prosesi panjang, menandai perpindahan iman dan perubahan arah hidup. Deretan gereja-gereja yang dibangun menjadi penutup yang monumental, simbol kemenangan peradaban menurut logika kolonial misionaris. Situasi dan kondisi Bali, Flores, dan Timor pada tahun 1920-an, saat film tersebut dibuat, berada dalam konteks penjajahan Hindia Belanda. Ketiga wilayah ini menunjukkan karakter sosial budaya dan politik yang berbeda-beda,
namun semuanya berada dalam cengkeraman kekuasaan kolonial yang semakin menguat. Pada tahun 1920, Bali masih terbagi ke dalam sejumlah kerajaan kecil, seperti Gianyar, Kelungkung, dan Bangli, yang telah dikendalikan secara tidak langsung oleh Belanda sejak penaklukan militer tahun 1906. Penguasa lokal tetap dilestarikan tetapi berada di bawah pengawasan kolonial. Meskipun berada di bawah kolonialisme, budaya Bali tetap berkembang dengan kuat. Sistem kasta, adat, seni tari, dan agama Hindu Bali tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Pada masa ini, Bali mulai dipromosikan sebagai pulau eksotik oleh Belanda. Wisatawan dan etnografer Eropa mulai tertarik pada tarian Bali, pakaian adat, dan seni ukir. Bali dikonstruksikan sebagai surga timur dalam narasi kolonial. Kemudian, wilayah misi Katolik, Flores merupakan salah satu pusat kegiatan misi Katolik sejak abad ke-19. Ordo seperti Serikat Sabda Allah, SVD, sangat aktif mendirikan sekolah, rumah sakit, dan gereja. Struktur sosial tradisional. Masyarakat Flores menganut sistem sosial yang berlapis, dengan kepala suku, raja kecil atau mosalaki, sebagai pemimpin lokal. Namun pengaruh kolonial mulai mereduksi peran mereka. Ekonomi agraris. Mata pencaharian utama masyarakat adalah bertani, jagung, padi ladang, beternak, dan menenun. Kontrol atas sumber daya mulai dimasuki sistem pajak dan tanam paksa ringan oleh Belanda. Sementara itu Timor saat itu terbagi antara wilayah Belanda, bagian barat, dan Portugis, Timor Leste sekarang. Timor Belanda berada di bawah kontrol pemerintah kolonial melalui sistem zelfbestuur, penguasa lokal bawahan Belanda. Pengaruh gereja Katolik, seperti Flores, wilayah ini juga menjadi ladang luas bagi aktivitas misi Katolik. Pendidikan dan pelayanan medis dijalankan oleh biarawan dan biarawati. Pada masa itu, banyak masyarakat Timor masih hidup dalam struktur adat yang kuat, dengan rumah-rumah panggung, sistem hukum adat, dan ekonomi subsisten. Beberapa daerah tetap dianggap terpencil dan belum sepenuhnya dikontrol efektif oleh kolonial. Pada tahun 1920-an, kondisi umum ketiga wilayah, pendidikan dan kesehatan, terbatas, akses pendidikan dan kesehatan sangat terbatas, dan sebagian besar hanya tersedia di pusat-pusat misi. Bahasa Belanda hampir tidak digunakan oleh penduduk lokal. Infrastruktur minim, jalan dan sarana transportasi masih sangat terbatas. Mobilitas antar pulau mengandalkan perahu dan kapal kecil. Pemerintah kolonial memandang wilayah ini sebagai daerah terbelakang yang perlu dibina lewat agama dan peradaban Eropa, terutama melalui tangan para misionaris. Setelah intervensi militer Belanda pada tahun 1906 yang menewaskan ribuan orang dalam peristiwa Puputan di Badung dan Kelungkung, Bali secara resmi masuk dalam wilayah Hindia Belanda. Namun, dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa, kontrol Belanda di Bali lebih bersifat simbolis dan tidak terlalu mendalam. Pada dekade 1920, Belanda menerapkan kebijakan Bali Sharing, upaya untuk melestarikan budaya Bali sebagai benteng budaya Hindu Majapahit. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan Bali sebagai museum hidup yang menampilkan budaya eksotis Timur, sekaligus meredam pengaruh Islam dan nasionalisme yang berkembang di Jawa. Bali dipromosikan sebagai destinasi wisata eksotis bagi orang Eropa, dengan menonjolkan tarian, seni ukir, dan ritual keagamaan. Namun di balik citra romantis ini, masyarakat Bali tetap hidup dalam struktur sosial tradisional yang ketat, dengan sistem kasta dan kepemimpinan lokal yang masih kuat. Sementara itu, Flores merupakan pusat kegiatan misi Katolik sejak abad ke-19, terutama oleh Serikat Sabda Allah, SVD. Pada tahun 1920, misi Katolik semakin intensif dalam mendirikan sekolah, rumah sakit, dan gereja. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan religius, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan budaya oleh pemerintah kolonial. Masyarakat Flores tetap mempertahankan struktur sosial tradisional dengan kepala suku, raja kecil atau mosalaki sebagai pemimpin lokal. Namun pengaruh kolonial mulai mengurangi peran mereka. Ekonomi masyarakat didominasi oleh pertanian subsisten seperti jagung dan padi ladang, serta tenun tradisional. Pemerintah kolonial memandang Flores sebagai wilayah yang perlu dibina melalui agama dan pendidikan dengan tujuan mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem kolonial yang lebih luas. Sementara Timor Barat, bagian dari Hindia Belanda, mengalami proses integrasi yang sulit. Pada awal abad ke-20, Belanda menghadapi perlawanan dari para raja lokal, Liurai, yang menolak tunduk pada kekuasaan kolonial.
Antara tahun 1906 hingga 1916, terjadi serangkaian pemberontakan yang akhirnya berhasil ditekan oleh Belanda melalui kekerasan dan penaklukan. Setelah penaklukan, Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, di mana para liurai tetap memerintah tetapi di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial. Mereka bertanggung jawab dalam pengumpulan pajak dan pelaksanaan kebijakan kolonial di tingkat lokal. Pada tahun 1920, muncul organisasi-organisasi politik lokal seperti Timor Verbond 1922 dan Timor Evolusi 1924 yang menunjukkan awal kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan masyarakat Timor. Dengan demikian, pada tahun 1920-an, Bali, Flores, dan Timor berada dalam cengkeraman kolonial Hindia Belanda, namun masing-masing menunjukkan dinamika yang berbeda. Bali mengalami romantisasi budaya oleh Belanda melalui kebijakan Bali Sharing, sambil tetap mempertahankan struktur sosial tradisional. Flores menjadi pusat kegiatan misi Katolik yang mengubah lanskap sosial dan budaya masyarakat dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan sebagai alat integrasi kolonial. Timor mengalami proses integrasi yang penuh perlawanan dengan penaklukan militer dan penerapan pemerintahan tidak langsung yang ketat. Ketiga wilayah ini mencerminkan strategi kolonial Belanda yang beragam dalam mengelola daerah-daerah yang berbeda karakteristiknya, dengan tujuan akhir mengintegrasikan seluruh wilayah ke dalam sistem kolonial Hindia Belanda. Pada abad ke-19, di tengah menguatnya cengkeraman kolonial Belanda atas tanah Hindia, datanglah gelombang misi keagamaan dari Barat yang dikenal sebagai Zending. Zending bukan sekadar upaya penyebaran agama Kristen Protestan, melainkan sebuah gerakan besar yang membawa serta nilai-nilai Barat, pendidikan, dan kesehatan, dengan misi utama menyentuh hati rakyat pribumi dan menggugah mereka untuk menerima ajaran Injil. Para Zendeling, para misionaris, melangkah ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara, hingga Papua, wilayah-wilayah yang dianggap belum terjamah ajaran Islam. Di sanalah mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Di kelas-kelas kecil dan klinik-klinik sederhana, ajaran moral Kristen ditanamkan perlahan, bersamaan dengan pengenalan baca tulis dan ilmu pengobatan ala Eropa. Dalam pandangan Belanda, Zending adalah mitra strategis dalam menjinakkan budaya lokal dan memperluas pengaruh kolonialisme. Namun misi ini tidak berjalan tanpa aral. Di wilayah-wilayah yang masyarakatnya telah kuat berakar dalam ajaran Islam, seperti Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi Selatan, Zending justru disambut dengan kewaspadaan tinggi. Umat Islam melihatnya bukan sekadar sebagai penyebaran agama, melainkan sebagai upaya kristenisasi yang terselubung dalam pendidikan dan pelayanan sosial. Sebagai bentuk tanggapan, umat Islam mulai membangun kekuatan mereka sendiri. Di tengah gelombang perubahan ini, muncul berbagai organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memperkuat pendidikan Islam dan memperluas jaringan dakwah. Madrasah dan pesantren dibangun dengan semangat pembaruan, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum untuk menandingi sekolah-sekolah Zending. Inilah bentuk perlawanan yang tidak dilakukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu, organisasi, dan semangat menjaga identitas. Di kota-kota dan desa-desa, perdebatan tentang akidah dan pendidikan pun mengemuka. Sebagian umat Islam memilih jalan damai, berdialog dan bersaing secara sehat. Namun tak jarang pula muncul ketegangan antar umat beragama, terutama ketika konversi agama disertai unsur tekanan sosial atau iming-iming materi. Seiring waktu, Zending memang berhasil membentuk komunitas Kristen pribumi di beberapa daerah. Tetapi reaksi umat Islam pun turut membentuk wajah Islam Indonesia yang tangguh dan terorganisasi. Dari benturan inilah, tumbuh semangat kebangkitan Islam yang kelak menjadi salah satu kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada awal abad ke-20, Kepulauan Sunda Kecil, yang kini kita kenal sebagai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu medan baru bagi gerakan Zending di Hindia Belanda. Wilayah ini, dengan keberagaman etnis dan agama, dipandang oleh pemerintah kolonial dan lembaga-lembaga Protestan sebagai lahan subur untuk penginjilan. Zending datang membawa semangat misi Kristen, tetapi juga mengusung modernitas ala Eropa yang membungkusnya dengan pendidikan, kesehatan, dan tata kelola sosial baru. Di Flores dan Timor, di mana struktur adat masih kuat dan Islam belum sepenuhnya dominan, para Zendeling membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan.
Mereka belajar bahasa lokal, menerjemahkan Injil, dan berusaha membaur dengan masyarakat. Di balik semua itu, terselip semangat untuk membangun umat baru yang bukan hanya Kristen secara spiritual, tetapi juga beradab dalam pandangan kolonial. Pemerintah Belanda sendiri mendukung misi ini secara tidak langsung, karena melihatnya sebagai alat stabilisasi sosial dan kontrol budaya. Di Timor, kehadiran Zending sangat kuat, bahkan menjadi fondasi utama dalam pertumbuhan komunitas Kristen Protestan yang kini menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Di Flores, meski awalnya Zending Protestan aktif, tetapi dalam perkembangan berikutnya dominasi misi Katolik, khususnya oleh Serikat Sabda Allah, SVGD, lebih besar pengaruhnya, terutama sejak paruh pertama abad ke-20. Sementara itu, Bali menjadi tantangan tersendiri. Dengan kepercayaan Hindu yang telah mengakar kuat dan sistem kasta yang mapan, misi Zending menemui jalan terjal. Upaya penginjilan seringkali ditolak oleh masyarakat setempat, baik secara kultural maupun politis. Meski beberapa kelompok kecil berhasil dibaptis, pengaruh Zending di Bali tidak sebesar di Timor atau Flores. Namun begitu, sekolah dan fasilitas kesehatan tetap didirikan dan menjadi bagian dari warisan pendidikan modern di pulau itu. Reaksi masyarakat terhadap Zending pun bervariasi. Di Timor dan Flores, sebagian menerima Zending karena akses terhadap pendidikan dan pengobatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Tetapi banyak pula yang menerimanya secara terpaksa karena tekanan sosial, ekonomi, atau konflik adat. Sementara yang menolak melakukannya dengan mempertahankan tradisi leluhur dan ajaran Islam atau Hindu yang lebih dulu hadir. Pada akhirnya, misi Zending di Kepulauan Sunda Kecil menjadi bagian dari arus besar perubahan sosial di Indonesia bagian timur. Ia bukan hanya soal penyebaran agama, tetapi juga tentang pergeseran kuasa budaya, pertarungan identitas, dan munculnya masyarakat baru yang berada di persimpangan antara tradisi lokal, kolonialisme, dan misi barat. Kehadiran kolonial Belanda di Kepulauan Sunda Kecil menandai awal dari serangkaian perubahan besar yang mengubah wajah wilayah ini secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Wilayah yang mencakup Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, dan pulau-pulau kecil lainnya ini tidak lagi hidup sepenuhnya dalam kerangka tradisi dan struktur lokal, tetapi mulai bergerak dalam orbit kekuasaan kolonial yang luas dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Dalam bidang sosial, pengaruh Belanda terlihat jelas dalam penciptaan sistem stratifikasi sosial yang baru. Pemerintah kolonial membentuk struktur pemerintahan dan administrasi yang didasarkan pada kepentingan penjajahan. Muncullah golongan elit lokal yang berperan sebagai perantara kekuasaan kolonial dengan rakyat. Status sosial tidak lagi semata-mata ditentukan oleh garis keturunan atau peran adat, melainkan oleh kedekatan dengan pemerintahan kolonial dan kekayaan material. Sistem ini membentuk lapisan masyarakat yang baru, memperkuat ketimpangan, dan menggeser nilai-nilai sosial tradisional. Perubahan sosial juga tampak dalam sistem kepercayaan. Di banyak daerah, terutama di Flores dan Timor, penyebaran agama Kristen, khususnya Katolik, terjadi secara masif melalui misi gereja yang bekerja sama erat dengan pemerintah kolonial. Tradisi kepercayaan lokal perlahan tergantikan atau mengalami proses sinkretisasi dengan nilai-nilai baru yang dibawa misi Kristen. Gereja menjadi pusat kehidupan sosial baru, menggantikan peran rumah adat dan tempat-tempat pemujaan lokal. Dalam bidang ekonomi, kolonialisme membawa dampak yang sangat nyata. Sistem pertanian tradisional yang sebelumnya berorientasi pada kebutuhan lokal mulai tergantikan oleh pertanian komoditas. Pemerintah kolonial mendorong ekspansi tanaman seperti kopi, kapas, gula, dan tembakau, semua untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Hal ini membawa perubahan dalam pola kerja masyarakat yang kini menjadi buruh dalam sistem pertanian besar atau terlibat dalam ekonomi pasar yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sistem ekonomi subsisten yang dahulu mendukung kemandirian lokal mulai digantikan oleh sistem ekonomi uang yang mengikat masyarakat pada dinamika perdagangan kolonial. Perubahan budaya tidak kalah mencolok. Bahasa, seni, dan kebiasaan lokal mulai bersentuhan dengan budaya Eropa. Bahasa Melayu yang telah lama menjadi lingua franca di Nusantara semakin dipopulerkan sebagai bahasa penghubung oleh pemerintah kolonial hingga akhirnya menjadi bahasa administrasi kedua. Di tengah arus budaya Eropa, sebagian kesenian tradisional mengalami kemunduran, tetapi sebagian lainnya justru berkembang dengan sentuhan baru. Politik lokal pun berubah drastis. Belanda mendirikan pemerintahan kolonial di berbagai wilayah dan akhirnya membentuk Provinsi Sunda Kecil. Pemerintahan ini bukan hanya menjadi simbol dominasi kekuasaan asing, tetapi juga sarana kontrol terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari hukum, pendidikan, hingga urusan adat.
Di sisi lain, semangat kebangsaan mulai tumbuh perlahan. Wilayah seperti Singaraja di Bali menjadi titik awal penyebaran berita proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio meskipun hanya didengar oleh segelintir orang. Namun dari titik-titik kecil, inilah kesadaran akan kemerdekaan mulai tumbuh di tengah tekanan kolonial. Secara keseluruhan, kolonialisme Belanda membawa transformasi besar di Kepulauan Sunda Kecil. Di satu sisi, ia memperkenalkan sistem modern seperti administrasi negara dan ekonomi pasar. Namun di sisi lain, ia menggerus nilai-nilai lokal, memperdalam kesenjangan sosial, dan menciptakan ketergantungan struktural. Jejak kolonialisme ini masih dapat dirasakan hingga hari ini dalam struktur sosial, budaya, hingga pola-pola pembangunan di wilayah Nusa Tenggara. Kolonialisme bukan hanya sejarah penaklukan, tetapi juga sejarah perubahan yang membentuk wajah kepulauan ini hingga era kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, setelah menancapkan kekuasaan lebih kuat di wilayah timur Nusantara, pemerintah kolonial Belanda mulai menyadari bahwa pendekatan militer semata tidak cukup untuk menundukkan hati masyarakat lokal. Di Kepulauan Sunda Kecil yang mencakup Bali, Lombok, Sumbawa, Flores hingga Timor, struktur adat dan tradisi leluhur sangat kuat, sehingga pendekatan yang kasar justru memicu perlawanan. Maka jalan baru pun ditempuh, pendekatan budaya sebagai alat diplomasi kekuasaan. Alih-alih menekan, Belanda mulai mendukung atraksi-atraksi budaya lokal. Di Bali misalnya, tarian-tarian sakral seperti legong dan barong tak hanya dilestarikan, tetapi juga dipentaskan secara khusus untuk tamu-tamu Eropa. Upacara adat yang dahulu bersifat tertutup, seperti ngaben, pembakaran jenazah, mulai dikemas sebagai tontonan eksotis. Para bangsawan Bali yang bersedia bekerja sama pun diberi ruang untuk mempertahankan sistem kerajaan mereka selama tunduk pada kepentingan kolonial. Belanda hadir seolah sebagai pelindung budaya Bali, meskipun dalam kenyataannya budaya itu dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Di pulau-pulau lain seperti Sumba dan Flores, atraksi budaya seperti pacuan kuda, perang tanding, pasola, serta tenun ikat diperkenalkan ke publik kolonial sebagai lambang keunikan Hindia Timur. Pemerintah kolonial pun dengan sengaja mendokumentasikan kegiatan-kegiatan ini dalam bentuk foto, film, dan laporan etnografi yang kemudian dipamerkan di Belanda dan Eropa. Citra yang dibangun adalah Hindia Belanda adalah negeri yang kaya budaya, tentram, dan harmonis di bawah naungan kolonialisme. Lebih dari sekadar hiburan, atraksi budaya ini menjadi alat propaganda yang halus. Rakyat lokal merasa dihargai budayanya, elit adat merasa kekuasaannya diakui, dan Belanda mendapatkan stabilitas politik serta citra baik di mata dunia. Dengan mendukung budaya lokal, kolonialisme tidak lagi tampak sebagai penjajahan, melainkan sebagai pelindung peradaban eksotis yang perlu dipelihara. Namun di balik kemegahan atraksi itu, sesungguhnya tersembunyi sebuah strategi dominasi. Budaya dijadikan alat kendali, dimainkan, dipamerkan, dan dijaga bukan semata demi rakyat, tetapi demi kelanggengan kekuasaan kolonial. Dalam kajian geografi Kepulauan Indonesia, istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil digunakan untuk mengelompokkan pulau-pulau di wilayah Nusantara berdasarkan ukuran dan karakteristik geologisnya. Istilah ini sudah dikenal sejak masa kolonial, ketika para ahli geografi dan kartografi Eropa mencoba mengklasifikasikan ribuan pulau yang membentang di wilayah Indonesia. Sunda Besar mencakup 4 pulau besar utama di Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Keempat pulau ini memiliki luas daratan yang signifikan dan peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, serta sejarah Indonesia. Sumatera merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia, dengan luas sekitar 473.000 km persegi. Pulau ini dikenal sebagai penghasil sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas, dan hasil hutan. Jawa, meskipun tidak sebesar Sumatera, adalah pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Dengan luas sekitar 132,181 km persegi, pulau ini menjadi yang terpadat penduduknya di Indonesia dan bahkan di dunia. Kalimantan, bagian dari Pulau Borneo yang juga dibagi dengan Malaysia dan Brunei, merupakan pulau terbesar di Indonesia secara keseluruhan, dengan wilayah Indonesia seluas sekitar 745.382 km persegi. Sulawesi, yang memiliki bentuk unik menyerupai huruf K, memiliki luas sekitar 188.600 km persegi, dan terkenal dengan kekayaan budaya serta keanekaragaman hayatinya. Sementara itu, Sunda Kecil merujuk pada gugusan pulau-pulau yang lebih kecil yang membentang dari Bali hingga Timor, yakni wilayah Bali,
Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Bali, dengan luas sekitar 5.635 km persegi, dikenal di seluruh dunia karena keindahan alam, seni, dan budayanya yang khas. NTB terdiri dari dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, dengan luas keseluruhan sekitar 19.365 km persegi. Wilayah ini memiliki kekayaan alam serta tradisi budaya yang beragam. NTT meliputi pulau-pulau seperti Sumba, Flores, dan bagian barat Pulau Timor, dengan luas sekitar 47.000 km persegi. Daerah ini terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotis dan warisan budaya yang kuat. Secara keseluruhan, pembagian antara Sunda Besar dan Sunda Kecil tidak hanya mencerminkan perbedaan ukuran pulau, tetapi juga mencerminkan variasi geologis, ekosistem, dan kebudayaan yang membentuk keragaman Indonesia. Pembagian ini tetap relevan dalam studi geografi, antropologi, dan perencanaan wilayah hingga saat ini. Istilah Sunda dalam Sunda Besar dan Sunda Kecil berasal dari penggunaan nama Kepulauan Sunda, Sunda Islands, oleh para penjelajah dan ahli geografi Eropa pada masa kolonial, terutama Belanda. Kata Sunda sendiri awalnya merujuk pada wilayah barat Pulau Jawa, yang merupakan pusat peradaban dan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sunda. Ketika bangsa Eropa memetakan wilayah Nusantara, mereka menggunakan istilah Kepulauan Sunda, Insulinde, atau Sunda Eilanden, untuk menyebut seluruh gugusan pulau-pulau di bagian selatan Asia Tenggara yang terbentang dari Sumatera hingga Timur. Untuk membedakan ukuran dan letaknya, para ahli geografi kemudian membaginya menjadi dua. Sunda Besar, Greater Sunda Islands, untuk pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sunda Kecil, Lesser Sunda Islands, untuk pulau-pulau yang lebih kecil seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, hingga Timur. Jadi Sunda di sini bukan hanya merujuk pada etnis Sunda di Jawa Barat, tetapi menjadi istilah geografis yang lebih luas yang dipinjam dari toponimi lokal dan digunakan dalam pemetaan kolonial untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia bagian tengah dan barat. Istilah Sunda dalam konteks geografis Indonesia memiliki akar sejarah dan geologis yang menarik. Secara etimologis, kata Sunda berasal dari bahasa Sanskerta Chuda yang berarti putih. Nama ini diyakini terkait dengan Gunung Sunda Purba di utara Bandung, Jawa Barat, yang letusannya pada masa Pleistosen menyelimuti wilayah sekitarnya dengan abu vulkanik putih, sehingga wilayah tersebut dinamakan Sunda. Dalam perkembangan sejarah, istilah Sunda digunakan oleh para penjelajah dan ahli geografi Eropa, seperti Claudius Ptolemeus pada tahun 150 M, untuk merujuk pada wilayah barat Nusantara yang saat itu dikenal sebagai Kerajaan Sunda. Ketika bangsa Portugis tiba di Indonesia pada abad ke-16, mereka menggunakan istilah Sunda untuk menggambarkan wilayah yang mereka temui, membedakan antara pulau-pulau besar di barat sebagai Sunda Besar dan pulau-pulau lebih kecil di timur sebagai Sunda Kecil. Secara geologis, istilah Sunda juga merujuk pada paparan Sunda, Sunda Shelf, yaitu landas kontinen yang menghubungkan daratan Asia Tenggara dengan pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Wilayah ini merupakan bagian dari Sundaland, sebuah istilah yang digunakan dalam ilmu kebumian untuk menggambarkan kawasan geologis yang memiliki kesamaan, karakteristik tektonik dan ekologi. Meskipun dalam terminologi nasional Indonesia, istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil telah digantikan oleh Kepulauan Indonesia Barat dan Nusa Tenggara. Dalam literatur internasional, terutama dalam bidang geografi dan geologi, istilah tersebut masih digunakan untuk membedakan wilayah-wilayah tersebut berdasarkan karakteristik geografis dan geologisnya. Dengan demikian, penggunaan istilah Sunda dalam konteks Sunda Besar dan Sunda Kecil mencerminkan kombinasi antara sejarah budaya, penamaan geografis oleh bangsa Eropa, dan karakteristik geologis wilayah tersebut. Film dokumenter Potret Kehidupan Masyarakat di Kepulauan Sunda Kecil 1926 merupakan salah satu warisan visual dari masa kolonial Belanda. Meski lahir dari sudut pandang kolonial yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai dan pemahaman sejarah modern, dokumenter ini tetap menyimpan nilai penting dalam memahami masa lalu. Ia bukan hanya sekadar rekaman, tetapi jendela ke sebuah era, memberikan gambaran bagaimana kehidupan masyarakat lokal dipandang dan dicatat oleh bangsa asing yang pernah menguasai tanah ini. Dokumenter ini menyuguhkan potret kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah yang kini dikenal sebagai Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Mulai dari aktivitas pertanian, adat istiadat, hingga ekspresi budaya lokal, semuanya direkam dengan kamera yang, meskipun tidak bebas dari bias kolonial, menjadi saksi diam dari zaman yang telah berlalu. Dari sudut pandang sejarah, film ini adalah sumber informasi yang berharga. Ia membantu kita melihat bagaimana para kolonialis memahami, menafsirkan, bahkan membingkai narasi tentang budaya yang bukan milik mereka. Tak hanya itu, dokumenter ini juga memperkaya pemahaman kita tentang budaya lokal.
Ia memperlihatkan cara berpakaian, ritual adat, bahkan struktur sosial masyarakat setempat, meski melalui lensa yang mungkin penuh prasangka. Justru dari sinilah kita belajar, membandingkan antara cara pandang luar dan cara pandang dari dalam. Perspektif kolonial yang berbeda itu, jika dikaji secara kritis, membuka ruang dialog antara sejarah versi penguasa dan kenyataan yang dialami oleh rakyat. Sebagai media pembelajaran, film ini bisa menjadi alat yang kuat untuk mendekatkan generasi sekarang dengan realitas masa lampau. Ia dapat digunakan di ruang kelas, museum, atau forum diskusi untuk memahami lebih jauh bagaimana kolonialisme bukan hanya dominasi fisik, tapi juga dominasi narasi. Dokumenter ini mendorong kita untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana sejarah ditulis dan siapa yang menulisnya. Lebih dari itu, dokumenter ini adalah bagian dari dokumentasi sejarah visual yang langka. Ia adalah peninggalan budaya, meskipun berasal dari pihak penjajah. Keberadaannya memberikan inspirasi bagi para pembuat film, sejarawan, dan seniman untuk terus mengeksplorasi topik-topik sejarah dan budaya, serta untuk menciptakan karya-karya yang membangun kesadaran kritis terhadap masa lalu kolonial kita. Namun demikian, penting untuk selalu menempatkan dokumenter ini dalam konteks yang tepat. Perspektif kolonial yang terkandung di dalamnya mengharuskan kita untuk selalu bersikap waspada, kritis, dan tidak menerima narasi begitu saja. Dengan pendekatan yang cermat, film ini tetap bisa menjadi jendela pengetahuan yang membuka cakrawala pemahaman kita terhadap masa lalu, bukan hanya sebagai pelajaran sejarah, tapi juga sebagai refleksi budaya dan identitas.